Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di belahan muka bumi ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Australia, bahkan yang ada di Eropa ini seperti Belanda, Belgia, Jerman, bahkan yang ada di Iceland. Juga saudara-saudara kami yang ada di Turki, di Ankara, dan di Istanbul. Shalom, selamat Paskah. Yesus bangkit, Yesus menang, Yesus mengalahkan COVID-19 ini. Bahkan Yesus mengalahkan krisis ekonomi. Dia bangkit, tanah tidak sanggup menahan dia. Kita adalah umat pemenang. Sekarang kita mau saksikan apa pendapat beberapa orang tentang Paskah di tengah keguncangan dunia ini, di tengah coronavirus ini. Selamat menyaksikan. Shalom, arti Paskah di tengah situasi dunia yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 atau penyakit virus corona ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit dari kuasa kematian di atas kayu salib. Dan kuasa kebangkitan Tuhan kita ini jauh lebih besar, melebihi dari kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan kita sebagai anak-anaknya juga merupakan ahli warisnya dan juga merupakan pewaris dari kuasa kebangkitan Tuhan kita ini. Sebab itu kita tidak perlu takut akan apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Kita waspada dan siap sedia, tapi kita adalah lebih dari pemenang. Sama seperti Tuhan kita. Terima kasih, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Saya Keti Pahimanen dari Indonesia. Paskah membuktikan kepada dunia bahwa Yesus bangkit. Sia-sialah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus kalau dia tidak bangkit. Tubuhnya tidak bisa menyatu dengan tanah karena bukan produk tanah, tetapi produk roh yang hidup berasal dari surga dan kembali ke surga. Yesus hidup, ada hari besok untuk kita semua. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Salam Jemaat BIC, saya Dion dari Ankara, Turki. Makna Paskah di tengah COVID-19 bagi saya adalah bagaimana kita lebih lagi menunjukkan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama manusia, karena esensi dari Paskah itu adalah kasih. Mari hari-hari ini kita lebih banyak masuk ke dalam hadirat Tuhan, karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan mari kita lebih banyak memperhatikan sesama manusia yang saat ini menderita akibat COVID-19. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Overwinning voor mij is wanneer ik aan het bidden ben voor iets en God antwoordt mijn gebeden. Jezus is overwinnaar, want hij stierf aan het kruis. En na 3 dagen is hij weer opgestaan. Hij overwon de dood. Hij stierf voor mijn zonden, ziektes, zwakheden en tekortkomingen. En hij heeft alles genageld aan het kruis. Daarom loop ik in overwinning. En de duivel is verslagen. Yes! Shalom, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kekasih-kekasih di dalam Kristus. Saya Ibu Esther Tuyu, mewakili Amerika khususnya New York. Arti Paskah di tengah situasi COVID-19 ini, Bapa kita adalah kasih. Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang boleh mati dan bangkit di hari yang ketiga, untuk menyatakan kasih-Nya bagi umat manusia, di mana kemenangan boleh kita dapatkan. Walaupun situasi menghadapi COVID-19 ini, kita umat manusia dapat dibebaskan, dilepaskan semua masalah di dunia ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, saya Eva dari Istanbul. Menurut saya Paskah tahun ini sangat memprihatinkan, di mana kita masih dalam masa karantina dan
Tentunya ini adalah masa-masa sulit, tapi saya yakin dan percaya kita memaknai arti daripada Paskah itu sendiri, di mana Tuhan Yesus sengsara demi untuk menebus dosa-dosa kita. Yakin dan percaya setelah Paskah semua akan berakhir. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau baca Alkitab kita yang terdapat dalam Yohanes 20 ayat pertama sampai dengan 10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama, minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain dan lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ging Maria Magdalena vroeg naar het graf. En het was nog donker. Toen ze daar aankwam, zag ze dat de steen die voor de ingang van het graf had gelegen, was weggerold. Hè? De steen is weggerold. Waar is Jezus? En snel ging ze naar Simon Petrus en naar de leerlingen die Jezus' beste vriend was. En ze zei tegen hem: Ze hebben de Heer Jezus weggehaald. Ik weet niet waar hij... Het graf is leeg. De steen is weggerold. Ik snap het ook niet. Ga er zelf maar kijken. Petrus en de anderlingen gingen toen naar het graf en ze liepen allebei heel snel. En de andere leerling liep nog sneller dan Petrus en kwam het eerst bij het graf. Hij bukte zich om in het graf te kijken en zag een linnen doek liggen. Maar hij ging niet naar binnen. Ook Simon Petrus die achter hem aankwam, die ging wel het graf binnen en zag de linnen doeken liggen. Maar de doek die op Jezus' hoofd had gezeten, die lag daar niet bij. Die doek was opgerold en lag apart. En toen ging ook de leerling die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen. En wat hij dan zag, door wat hij zag geloofde hij Maria's verhaal. Want ze wisten nog niet dat in de boeken staat dat hij uit de dood zou opstaan. En toen gingen ze weer naar huis. Waar is hij toch? Maria was bij het graf en begon te huilen. En huilend bukte zich om in het graf te kijken. En toen zag ze daar 2 engelen in
witte kleren zitten. En ze zeiden tegen haar: Vrouw, waarom wilt u toch? Ze hebben de Heer Jezus weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. En toen draaide Maria zich om en ze zag Jezus staan. Maar ze herkende hem niet. Als u hem heeft weggenomen, vertel me dan alstublieft waar u Heer Jezus heeft weggelegd. Dan zal ik hem meenemen. Rabboni! En Jezus zei tegen haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet naar mijn Vader in de hemel gegaan. Maar ga nu naar mijn broeders. Zeg hun dat ik terug ga naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. En Maria Magdalena ging naar de leerling en ze zei: Ik heb de Heer gezien! Ik heb Jezus, de Heer Jezus gezien! Wat? Echt waar? Hij is opgestaan! Echt waar? Hij is opgestaan! Hij leeft echt! En daarna ging Maria en al de discipelen van Jezus op weg om het goede nieuws door te vertellen dat Jezus is opgestaan. Zoals hij heeft gezegd dat hij de derde dagen zal opstaan uit de dood. En dat is het bewijs van zijn grote liefde aan al ons mensen, aan de hele wereld. Halleluja. Halleluja! Puji Tuhan, haleluya, Yesus telah bangkit. Ya, di dalam Dia ada pengharapan, ada sukacita berlimpah-limpah. Mari kita semua sama-sama memuji Tuhan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Sebab Dia
Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Sukacita daripada Tuhan kekuatan kita. Amin.
King of Kings, you will reign on high forever and glorious. Nothing can withstand the power of your almighty name, Jesus victorious. When you appear, life changes. As you draw near, you restore us. Every stroke will cease at the sound of your voice. All will bow and lead to Jesus. And live abide and life of love. We give our life, full surrender. Enemies will flee as you clear down the wall. No other name is higher. Oh, King of Kings, you will reign on high forever and glorious. Nothing can withstand the power of your mighty name, Jesus victorious. Oh, King of Kings, you will reign on high forever and glorious. Nothing can withstand the power of your mighty name, Jesus victorious. No other name is higher. 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 King of Kings, oh King of Kings, you will reign on high forever and glorious. Nothing can withstand
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada. Kami dari Belanda, dari kota Den Haag menyampaikan salam sehat untuk setiap kita dan bahagia selama-lamanya. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kembali kita merayakan Paskah. Bapak Ibu, saya rindu menyampaikan satu firman Tuhan yang bertemakan kemenangan Yesus, kemenangan Kristus. Tadi firman Tuhan telah dibacakan dari Yohanes pasal 20. Ayat pertama sampai dengan ayat 10. Tentang kebangkitan dan kemenangan Kristus yang begitu luar biasa. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa kemenangan bukanlah hasil sebuah pemberian atau hasil sebuah anugerah. Kemenangan merupakan sebuah perjuangan. Bahkan perjuangan yang luar biasa. Saya percaya kita semua pernah mengalami kemenangan. Karenanya peristiwa kemenangan yang kita alami sulit untuk kita lupakan. Karena di dalamnya ada nilai-nilai perjuangan. Kemenangan Kristus adalah kemenangan yang abadi, Bapak Ibu. Karena telah dirayakan selama 2000 tahun. Bahkan kemenangan ini akan terus dirayakan sampai selama-lamanya oleh para pengikutnya. Kemenangan Kristus merupakan simbol dari ketidakmampuan manusia akan kuasa dosa. Karena Kristus menggantikan kita dengan jalan naik ke atas kayu salib, mati, dikuburkan, dan bangkit. Jadi kematiannya adalah simbol kemenangan kita. Kemenangan Kristus merupakan deklarasi kepada dunia ini, kepada iblis, bahwa kita anak-anak Allah memiliki warisan surga yang tidak dapat diganggu oleh apapun dan dalam bentuk apapun. Kenapa? Karena Kristus telah membayarnya dengan lunas. Kita akan melihat 3 kemenangan Kristus. Yang pertama, kemenangan atas jiwanya. Apa itu jiwa? Perasaan. Apa itu jiwa? Pikiran. Apa itu jiwa? Kehendaknya. Kemenangan yang pertama adalah kemenangan atas jiwanya. Dimulai di Taman Getsemani. Malam itu Kristus bergumul untuk meletakkan kehendaknya dan mengambil kehendak Bapa. Setelah selesai bergumul, datanglah Yudas bersama tentara Romawi. Yudas mengkhianati gurunya dengan menjualnya kepada tentara Romawi dan kepada majelis agama pada waktu itu. Malam itu juga Kristus dibawa oleh tentara Romawi ke rumah imam besar Kayafas. Malam itu juga
tanpa tunggu lama-lama Kristus diadili. Dicari kesalahannya, dan Petrus ada di tengah-tengah mereka. Petrus pun didakwa oleh seseorang yang hadir di antara. Inilah pengikutnya. Secara terang-terangan Petrus pun menyangkali 3 kali Kristus. 3 kali dihianati Kristus. Besok pagi menurut kitab Markus, majelis agama ini kembali menyidangkan Kristus untuk mencari kesalahannya. Dan mereka memutuskan Kristus bersalah, walaupun Kristus tidak dapat didapati kesalahannya. Tetapi mereka hanya bisa memutuskan tanpa melaksanakan hukuman. Karena mereka membawa kepada pengadilan yang lebih tinggi lagi, yaitu pengadilan Romawi. Kristus dicari kesalahannya. Pada waktu itu Pontius Pilatus tidak juga menemukan kesalahan Kristus. Dibawa kepada yang lebih tinggi lagi, Herodes. Demikian juga Herodes tidak menemukan kesalahan Kristus. Akhirnya dikembalikan lagi kepada Pontius Pilatus. Pengadilan sipil pada waktu itu. Majelis agama mendesak untuk dilaksanakan. Ya tentunya diputuskan bersalah dan dilaksanakan penghukuman. Pontius Pilatus berkata, orang ini tidak bersalah, aku mencuci tanganku. Dan majelis agama berkata, bebaskan Barnabas. Salibkan Yesus. Salibkan Kristus. Setelah itu, Kristus mulai dianiaya. Pada bagian ini Bapak Ibu, Kristus tidak menjadi kecewa. Kristus tidak menjadi terluka. Inilah kemenangan Kristus. Sekalipun dia diolok-olok oleh tentara Romawi, oleh orang-orang yang di sekitar penyalibannya, Kristus tidak menjadi kecewa. Dia tidak menjadi terluka. Inilah kemenangan yang pertama. Kemenangan yang kedua adalah kemenangan atas tubuhnya. Tubuh yang tidak berdosa disiksa sedemikian rupa, dimahkotai dengan duri, ditancapkan di kepalanya, dicambuk 39 kali, tangannya, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk, diberi minum anggur asam. Tubuhnya menurut kitab Yesaya rusak sedemikian rupa. Tetapi Yesus Kristus tidak menjadi marah karena tubuhnya dilukai sedemikian rupa. Malah Kristus memberikan pengampunan karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Inilah kemenangan kedua. Kemenangan Yesus, kemenangan Kristus. Dia tidak menjadi marah. Kemenangan atas kemarahan dari semua luka-luka yang dialami, penyiksaan yang dialami. Dan kemenangan yang terakhir, kemenangan yang ketiga, adalah kemenangan atas rohnya. Inilah kemenangan yang paling berat yang harus dijalani, yang harus diperjuangkan. Ketika seluruh dosa umat manusia yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan diletakkan kepada pundak Kristus.
Kristus menjadi berdosa karena kita. Yang tadinya tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Dan karena itu, Bapa harus memalingkan wajahnya. Karena Bapa di sorga tidak bisa berhadapan dengan dosa. Kudus adanya. Dan akhirnya Kristus berseru, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu diserahkanlah nyawanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 3 kemenangan Kristus ini, 3 kemenangan Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Bahkan telah menginspirasi hidup kita. Agar kita juga terus berada dalam jalan-jalan kemenangan. Bagaimana kita dapat terus mengalami kemenangan dengan kepenuhan akan Kristus. Apa itu arti kepenuhan akan Kristus? Kepenuhan akan rohnya. Muara dari setiap kejahatan adalah dosa. Ketika kita kepenuhan Kristus, dipimpin oleh Roh Allah, kita dapat menguasai jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita. Kita dapat menguasai tubuh kita. Dan roh kita juga dipenuhi. Akhirnya, kemenangan Kristus menjadi bagian kita. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan kita semua? Melalui Paskah tahun 2020. Kebangkitan Kristus dalam karya kemenangannya. Biar terus menginspirasi kita. Menguatkan kita. Bahwa kita telah dibayar lunas oleh darahnya. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar kemenangan-Mu meneladani kehidupan kami dan menginspirasi kehidupan kami. Tidak ada seorang pun anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu saat ini hidup dalam kekalahan, tapi kami hidup dalam kemenangan. Firman-Mu berhenti disampaikan, tapi Roh Kudus akan terus berbicara sampai kemenangan Kristus semakin bercahaya, bersinar dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Selamat Paskah untuk kita semuanya, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Our King will reign on high, forever and glorious. Nothing withstands His power. His name be lifted high. His love will shine throughout our life, and darkness won't win the fight, 'cause He is victorious.
we draw near to you, our sins are forgiven. Through your blood we redeemed. Now it's the time to celebrate. Let heaven and earth sing praise. He is victorious. Jesus victorious. He is victorious. He's alive. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Selamat Paskah! Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Way down to my toes.
Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saatnya kita dengarkan beberapa pengumuman yang dapat saudara dengarkan kembali khotbah ini atau ibadah kita melalui YouTube channel Aquila Rema Bible and Worship. Konseling dan doa dapat menghubungi di nomor telepon 316 145 24 833. Bapak Ibu Saudara juga dapat bergabung dalam doa melalui Skype Prayer Tower Aquila setiap Senin sampai Minggu jam 7 pagi dan Senin sampai Jumat jam 9 malam dan hari Minggu juga jam 9 malam. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita perlu semakin dikuatkan melalui doa bersama-sama sehingga roh kita semakin perkasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita juga diberkati untuk menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sudah dikuatkan melalui firman Tuhan, melalui ibadah kami percaya bahwa Bapak Ibu Saudara juga akan diberikan hati untuk memberkati pekerjaan Tuhan dan persembahan atau persepuluhan saudara dapat ditransferkan ke Bethel International Church dengan nomor NL 97 INGB 00058 13715. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kami juga rindu menyampaikan satu tambahan pengumuman. Dalam waktu 40 hari atau sampai 50 hari ke depan, yaitu menjelang kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus, kami menghimbau ke semua kita, para pelayan Tuhan, ya, umat Tuhan, untuk bisa juga mengambil waktu berpuasa. Cara berpuasa berbagai macam cara sesuai dengan apa yang kita yakini. Ya, ada salah satu cara mulai makan malam, puasa itu dimulai dan besok jam 12 siang bisa berbuka puasa. Bapak Ibu, kita tahu waktu-waktu ini Tuhan sedang bekerja di atas dunia ini. Puasa ini dimaksudkan agar banyak jiwa datang kepada Tuhan, bertobat ketika ancaman bahaya penyakit menular begitu membuat orang khawatir dan takut. Puasa kita didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan banyak mengembalikan hati-hati yang dingin kembali datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Kami tahu bahwa Tuhan berkenan dengan puji-pujian yang telah kita naikkan. Dan juga persembahan yang akan kita bawa bagi pekerjaannya. Arahkan hati dan angkat tangan kita. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus. Perusahaan manis dan kuasa daripada Roh Kudus turun menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati sampai pada ibadah yang berikutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami. Dan juga dapat di-share kepada sahabat-sahabat kami. Karena banyak menjadi berkat. Shalom.